Sulawesi pak rasa nyanta betapa solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma utaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua sehat bersama keluarga dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenal keterangan waktu. Minggu lalu anak-anakku semua sudah belajar mengenal nama-nama hari dalam bahasa Makassar, yang dimulai dari Allo Saneng, Salasa, Araba, Kamisi, Juma, Siagang, Ahad. Nah, untuk hari ini materi kita adalah mengenal keterangan waktu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menyebutkan nama-nama waktu dalam bahasa Makassar. Dan yang kedua, anak-anakku dapat membaca nama-nama waktu sholat. Nah, anak-anakku, untuk keterangan waktu, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan tulisan lontaranya, kemudian tulisan Latin, dan perhatikan juga artinya. Nah, di sini yang pertama adalah anne kamma kamma. Dalam bahasa Makassar, tulisan Latinnya anne kamma kamma yang artinya adalah sekarang. Kemudian keterangan waktu yang kedua, sinampe. Nah, sinampe ini artinya adalah sebentar. Kemudian ada keterangan waktu yang ketiga, sumpadeng, artinya tadi. Amuko artinya besok. Subangi artinya kemarin. Amembara artinya lusa. Barik basa pagi. Allo hari atau siang. Kemudian karueng artinya sore atau petang. Kemudian bangi atau malam. Nah, anak-anakku, untuk contoh penggunaan keterangan waktu bisa kita lihat dalam kalimat. Nah, keterangan waktu ini bisa diletakkan di awal kalimat, bisa di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, contoh yang pertama, kita gunakan keterangan waktu anne kamma kamma atau sekarang. Nah, contohnya, anne kamma kamma amempoa ri kalasa rua, yang artinya adalah sekarang saya duduk di kelas 2. Dalam tulisan lontara, anak-anakku bisa perhatikan, dimulai dari huruf A, kemudian huruf Nah, tanda baca E, sehingga bacanya anne. Kemudian kamma kamma, huruf K dulu, kemudian huruf Ma, huruf K lagi, kemudian huruf Ma lagi, sehingga bacanya kamma kamma. Jadi anne kamma kamma. Amempoa, huruf A dulu, kemudian huruf Ma tanda baca E, kemudian huruf Pa tanda baca O, kemudian tambah huruf A. Jadi bacanya amempoa. Kemudian huruf Ra tanda baca I, K, huruf La, kemudian huruf Sa, bacanya Ri kalasa. Kemudian Rua, huruf Ra tanda baca U, kemudian huruf Wa. Jadi bacanya anne kamma kamma amempoa
rikalasa rua. Nah, untuk contoh yang kedua, kita gunakan keterangan waktu sinampe atau sebentar. Nah, dalam contoh kalimat, kita letakkan kata sinampe di belakang. Sehingga kalimat yang bisa kita buat adalah eroka a lampa a balanja sinampe. Yang artinya eroka mau, saya mau, a lampa pergi, a balanja berbelanja, sinampe sebentar. Jadi saya mau pergi berbelanja sebentar. Dalam tulisan lontaranya, anak-anakku perhatikan huruf A tanda baca E, kemudian Ra tanda baca O, kemudian huruf K. Tidak ditambahkan lagi huruf K di belakangnya. Nah, jika anak-anakku tambahkan K di belakangnya, bacanya ero kakak. Jadi cuma menggunakan satu huruf K, ero K. Kemudian A lampa, huruf A, la, kemudian pa. A balanja, huruf A, huruf ba, huruf la, huruf ja. Kemudian sinampe, huruf sa tanda baca I, huruf na, kemudian huruf pa tanda baca E. Sehingga keseluruhannya eroka a balanja, eroka a lampa a balanja sinampe. Nah, untuk contoh yang ketiga, kata amuko atau keterangan waktunya ibu guru letakkan di depan. Sehingga kalimat yang bisa kita buat adalah amuko allo aha kipakansi, yang artinya besok hari Minggu kita libur. Nah, tulisan lontaranya huruf A, huruf ma tanda baca U, huruf K tanda baca O. Amuko, huruf A kemudian huruf la tanda baca O. Allo, kemudian aha, huruf A kemudian tambah huruf H. Nah, kemudian kipakansi, huruf K tanda baca I, huruf pa, kemudian huruf K lagi, kemudian huruf sa tanda baca I. Sehingga jika dibaca keseluruhannya amuko allo aha kipakansi. Kemudian contoh kalimat keempat, mangea risubangi asikola. Keterangan waktunya ibu guru letakkan di tengah. Jadi mangea pergi. Mangea ini berarti saya pergi karena huruf A di belakangnya menunjukkan saya. Jadi mangea saya pergi, risubangi kemarin, asikola ke sekolah. Sehingga artinya saya pergi kemarin ke sekolah. Dalam tulisan lontara huruf ma, huruf nga tanda baca E, kemudian huruf A lagi, mangea, kemudian ri, huruf ra tanda baca I, kemudian subangi, huruf sa tanda baca U, huruf ba, kemudian huruf nga tanda baca I, kemudian asikola, huruf A dulu, kemudian sa tanda baca I, kemudian huruf K tanda baca O, ditambahkan huruf la. Mangea ri subangi asikola. Nah, untuk penggunaan waktu berikutnya, anak-anakku bisa berlatih di rumah membuat kalimat menggunakan keterangan waktu amembara, bari basa, allo, karueng, siagang, subangi. Nah, untuk keterangan waktu yang kedua, anak-anakku bisa lihat di halaman 28. Nah, di sini ada keterangan waktu. Keterangan waktu sholat. Nah, di sini ada tulisan lontaranya. Isa, bahasa Makassarnya Isa, bahasa Indonesianya Isya. Yang kedua, sembahyang subuh, artinya sholat subuh. Lohoro, artinya zuhur.
Asara artinya asar. Maghribi artinya sholat maghrib. Nah, anak-anakku, inilah 5 keterangan sholat dalam bahasa Makassar. Dimulai dari sholat isya, subuh, lohoro, asara, maghribi. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah berlatih membaca di rumah? Membaca keterangan waktu sholat dalam bahasa Makassar. Kita ulang lagi ya. Isya, subuh, lohoro, asara, maghribi. Nah, anak-anakku yang muslim, jangan lupa jika sudah tiba waktu sholat, anak-anakku segera menunaikan sholat. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini apakah anak-anakku semua sudah mengerti? Jika tidak, anak-anakku bisa melihat kembali keterangan waktu dalam bahasa Makassar dan keterangan waktu sholat dalam video pembelajaran ini. Nah, sampai di sini anak-anakku, kita akan mengerjakan latihan. Nah, latihan yang pertama adalah apareki 5 lampang kana situru areng-areng watu lek bakaki pelajari sumpaeng. Jadi buatlah 5 kalimat sesuai nama-nama waktu yang telah kalian pelajari tadi. Jadi tadi keterangan waktu yang belum kita buatkan kalimatnya adalah amembara, bari basa, allo, karueng, siagam bangi. Nah, latihan yang kedua, tulislah kembali 5 waktu pasambayanganna tahu islanga. Ukiri lontaraki Latin siagang artina. Jadi, tulislah 5 waktu sholat orang Islam dalam tulisan lontara, Latin, dan artinya. Nah, demikianlah anak-anakku materi kita hari ini. Selamat mengerjakan latihannya, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.